Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Oke, karena baik, sehat dan luar biasa, maka kami minta satu orang berdiri untuk pimpin kita dalam doa dulu. Seli maju. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Seli. Silakan kembali sebentar. Oke. Nah, Ibu mau tanya dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Nova, Ibu, dia sakit Ibu. Oh, silakan duduk dulu. Silakan. Dia sakit, kalian sudah pergi jenguk? Sudah Ibu. Sudah. Sudah Ibu. Nanti titip salam kasih Nova ya. Iya, Bilang Ibu. semoga cepat sembuh. Iya Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu minta kalian lihat kiri dan kanan dulu. Bangku atur baik, kasih lurus. Nah, kalau masih ada sampah, pungut sampah itu buang pada tempat sampah. Sudah Ibu. Kalian kerja piket tidak? Kerja tadi siang kemarin pulang sekolah Ibu. Sudah kerja, pantas kelas bersih. Semoga ini ditingkatkan terus ya. Iya Ibu. Atau kalian rasa bagaimana kalau kelas kotor baru kalian belajar? Tidak Tidak nyaman nyaman, Ibu. Ibu. Tidak nyaman toh? Iya, Ibu. Jadi harus buat bagaimana supaya harus nyaman dalam belajar. Menjaga kebersihan. Jadi kelas itu harus tetap bersih supaya kalian belajar juga dengan baik, dengan nyaman, supaya apa Ibu ajar kalian Masuk dalam otak. masuk dalam otak. Kalian paham dengan baik-baik. Oke. Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta kita semua berdiri. Ibu mempunyai sebuah yel-yel untuk kita. Semua berdiri supaya pelajaran kita tetap semangat, tetap hidup. Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu, baru kalian mengikuti. Bisa toh? Bisa Ibu. Oke, tepuk semangat. Semangat. Asik-asik jos. Bisa? Bisa, Ibu. Oke, kalau gitu kita mari secara bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Asik-asik jos. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, anak-anak. Ibu mau tanya kepada kalian, siapa yang sudah pernah pergi ke sawah? Saya Ibu. Kalian semua sudah pernah pergi ke sawah? Iya Ibu. Sudah. Sudah Ibu. Kalian buat apa di sawah? Petik sayur, Petik padi. padi, kangkung, sayur kangkung. Tumbuhan hewan apa yang kalian lihat di sana? Tumbuhan seperti padi, jagung, sayur kangkung dan lain-lain. Kalau hewan? Hewan seperti tikus, belalang, katak, ular. Oke. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem. Itu subtema 1 tentang komponen ekosistem. Baik anak-anak, tujuan yang akan dicapai dari pelajaran kita pada hari ini yaitu kalian bisa mengetahui apa itu ekosistem, apa itu rantai makanan, terus apa-apa saja komponen di dalam sebuah ekosistem. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta kalian baca dulu teks bacaan yang sudah Ibu siapkan di atas meja kalian. Kalian baca, kalian pahami baik-baik, kalian mengerti. Lalu Ibu akan memberikan kalian sebuah pertanyaan. Baca baik-baik, mengerti. Baca dalam hati. Sudah? Sudah Ibu. Kalau sudah, judul dari teks yang kalian baca itu apa?
Rantai makanan pada ekosistem sawah. Satu-satu. Coba Alia, judulnya apa? Rantai makanan pada ekosistem sawah. Oke. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian ada buku latihan toh? Kalian tulis di dalam itu pokok-pokok pikiran yang kalian temui di dalam bacaan tersebut. Kalian lihat apa yang menurut kalian penting di dalam bacaan itu, kalian tulis di dalam. Setelah itu Ibu minta satu-satu maju baca di depan. Baca dia punya hasil kerja itu. Sudah? Belum Ibu. Kalau sudah Ibu minta Sally maju ke depan untuk baca apa yang Sally tangkap yang menurut Sally pokok-pokok pikiran yang penting di dalam teks bacaan yang sudah dibacakan. Dalam sebuah ekosistem itu ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan pengurai. Oke, terima kasih Sally. Mari kita tepuk tangan untuk Sally. Mungkin dari Alia mungkin ada tambahan? Sama Ibu. Sama? Oke. Jadi sebentar Ibu akan minta itu latihan yang sudah kalian kerjakan untuk dikumpulkan tapi di akhir dari kegiatan pembelajaran kita. Ya Ibu. Oke, baik anak-anak. Jadi hari ini kita belajar tentang tema 5 yaitu ekosistem. Tema 1 komponen ekosistem. Di dalam sebuah ekosistem itu ada yang namanya rantai makanan. Nah, mungkin di sini kalian ada yang pernah dengar kata rantai? Pernah. Rantai apa saja? Rantai sepeda, rantai sepeda motor. Kalau makanan, kalau menurut kalian makanan itu apa? Makanan itu hal yang bisa dimakan. Nah, seperti Bakso, mie ayam, gado-gado. Oke. Benar sekali yang kalian jawab. Rantai itu rantai sepeda, rantai motor, toh makanan bakso. Jadi hari ini nih kita tidak belajar tentang rantai sepeda, rantai motor. Kita juga tidak belajar tentang bakso, mie telur. Hari ini Ibu mau ajarkan kepada kalian yaitu apa itu rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Berbicara tentang rantai berarti dia itu berbentuk lingkaran ujung ketemu ujung. Kalau makanan itu sesuatu yang bisa dimakan loh. Jadi kalau rantai makanan itu adalah suatu proses makan dan dimakan yang membentuk suatu rangkaian lurus dan tidak bercabang. Kenapa tidak bercabang? Karena kalau dia berawal dari sini berarti dia berakhir juga di sini. Sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya juga sesuai dengan bacaan tadi, kalian sudah tahu bahwa di dalam sebuah ekosistem itu ada yang namanya komponen ekosistem. Itu tadi apa saja yang sudah saya jelaskan tadi, saya sebutkan tadi itu ada Produsen, konsumen 1, 2, 3, dan 4, Dan pengurai. pengurai. Oke. Nah, selanjutnya di depan sini Ibu sudah menyediakan sebuah media. Media di sini yaitu ekosistem apa di sini? ekosistem sawah. Ulang secara sama-sama, ekosistem apa di sini? Ekosistem sawah. Oke. Berbicara tentang ekosistem, ekosistem di sini adalah suatu proses atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, hubungan timbal balik atau hubungan saling mempengaruhi. Artinya bahwa dalam ekosistem ini satu butuh satu sama, dan kita manusia juga toh. Ya Ibu. Kita manusia kan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri, butuh orang lain juga toh. Ya, Ibu. Jadi tumbuhan mereka juga begitu, mereka satu butuh satu Jadi yang namanya itu ekosistem. Itu hubungan timbal balik, hubungan saling mempengaruhi. Nah, oke, sampai di sini di media ekosistem sawah di sini ada yang namanya tadi itu di dalam sebuah ekosistem itu ada namanya komponen ekosistem. Ada yang
produsen, konsumen dengan pengurai. pengurai. Nah, di sini pada ekosistem sawah di sini produsennya adalah padi. Konsumen satunya itu tikus, konsumen duanya ular, konsumen tiganya elang. elang. Pengurainya itu Jamur. bisa jamur, bisa juga bakteri. Oke. Nah, Ibu mau tanya kenapa padi disebut sebagai produsen? Karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Oke, tepuk tangan dulu. Ibu punya anak kali ini semangat. Semua pasti dari rumah sudah belajar toh? Sudah, Ibu. Oke. Kenapa dia disebut produsen? Karena dia bisa menghasilkan makanan Sendiri. Ibu tanya lagi, kenapa dia bisa menghasilkan makanan sendiri? Karena dia memiliki zat Zat Klorofil. klorofil. Nah, karena memiliki zat klorofil disebut, maka dia bisa melakukan fotosintesis sehingga dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Terus di sini ada konsumen. Kenapa ada yang disebut konsumen 1, 2, 3? karena konsumen 1, 2, dan 3 tidak bisa menghasilkan makanan Oke, sendiri. tepuk tangan, pintar-pintar semua. Jadi kenapa dia disebut konsumen? Karena konsumen di sini dia makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia membutuhkan organisme lain untuk bisa menunjang kehidupannya. Seperti yang dilihat di sini yaitu tikus makan padi. Terus tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, terus siapa yang bisa jelaskan apa itu pengurai? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu. Oke, kalau itu Ibu jelaskan. Pengurai di sini dia yang berfungsi sebagai pengurai di sini dia yang akan berfungsi untuk menguraikan konsumen ketiga itu dia fungsi dari pengurai di sini yaitu dia fungsi dari pengurai di sini yaitu dia bisa dijadikan sebagai pupuk agar tumbuhan itu bisa tumbuh dengan subur. Nah, misalnya padi di sini dia sebagai produsen, terus dia dimakan oleh konsumen 1 tikus. Terus tikus dimakan oleh konsumen 2 ular. Ular dimakan oleh konsumen 3 elang. Kemudian elang mati akan diuraikan oleh jamur di sini. Jamur juga bisa, bakteri juga bisa. Nah, setelah dia diuraikan, fungsi dari pengurai di sini yaitu bisa dijadikan pupuk. Kalau bisa dijadikan pupuk, kan pupuk dia bisa menyuburkan Tanaman. Kalau dia bisa suburkan tanah, berarti padi mati atau hidup? Hidup. Kalau padi hidup lagi malah dia terjadi terus. Kalau padi tumbuh berarti tikus makan lagi. Tikus tambah banyak berarti ular makan lagi. Ular tambah banyak berarti elang. Lanjut. Maka itu dinamakan rantai makanan, itu hubungan suatu proses makan dan dimakan. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular dan seterusnya. Maka mereka itu akan tetap berlanjut terus dalam sebuah ekosistem. Nah, sampai di sini kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Kalau begitu, Ibu mau meminta kalian untuk menyusun gambar-gambar yang sudah Ibu siapkan di sini. Nah, mana yang sebagai produsen, mana yang sebagai konsumen 1, 2, 3, dan 4, terus mana yang sebagai pengurai. Nah, coba Alia maju untuk susun. Mana yang sebagai konsumen sesuai berdasarkan ini Ibu sudah menyusunnya. Ibu sudah membuat penunjuknya. Tinggal saya ditempel bagian mana produsen, mana konsumen dengan mana yang pengurai. Mana yang produsen, mana yang konsumen dengan mana yang pengurai.
sudah. Alia jangan pulang dulu, tetap beri. Alia jelaskan dulu kenapa dia di bagian sini, ini bagian sini, ini bagian sini sampai terakhir ini. Dia berperan sebagai apa-apa semua di sini. Padi berperan sebagai produsen karena padi bisa menghasilkan makanan sendiri. Belalang berperan sebagai konsumen satu karena belalang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Katak sebagai konsumen 2, ular sebagai konsumen 3, elang sebagai konsumen 4. Elang mati dan diuraikan oleh jamur dan bakteri. Jamur dan bakteri berfungsi untuk menyuburkan tanaman sehingga padi bisa bertumbuh kembali. Oke, tepuk tangan untuk Alia dulu. Sampai sini sudah paham? Sudah, Ibu. Yakin? Kalau begitu Ibu minta Seli maju lagi untuk jelaskan. Seli kasih keterangan di bawah sini. Yang mana konsumen 1, 2, 3 dan sampai dan pengurai di sini. Sampai dan pengurai. Tulis di bawahnya itu, keterangan di bawahnya itu, ini produsen, ini konsumen 1, ini konsumen 2. Sini, Bu. Ya. Belalang berperan sebagai apa? Tulis keterangan di bawahnya. Katak lagi. Kalau belalang sudah konsumen 1, katak konsumen berapa? Konsumen berapa itu? Sudah, Ibu. Oke, silakan duduk Seli. Baik, Ibu akan menjelaskannya kembali bahwa di sini padi dia berperan sebagai produsen, belalang sebagai konsumen 1, katak konsumen 2, ular konsumen 3, elang konsumen 4, terus jamur di sini dia sebagai pengurai. Rumput dia produsen karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Terus belalang, katak, ular, elang, mereka di sini dimasuk dalam konsumen karena mereka adalah makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Mereka membutuhkan organisme lain untuk menunjang kehidupan mereka. Terus yang terakhir di sini yaitu pengurai di sini bisa berupa jamur, bisa juga bakteri. Di sini kita gunakan jamur. Ya, kalau sudah begini dia disebut apa? Rantai Makanan. Oke, silakan maju tempel rantai makanan sebagai kasih keterangan bahwa ini minta siapa lagi maju. Ini namanya peristiwa apa? Rantai makanan. Tempel di tengah sini. Baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan dari media ini, terus kalian menyusunnya di sini, kalian sudah paham sampai di sini atau Paham, Ibu. sudah paham? Sudah. Kalau begitu Ibu mempunyai sebuah pertanyaan, ini kita kuis bersama. Jadi
Ibu mau bertanya kepada kalian. Menurut kalian apa itu ekosistem? Menurut kalian apa itu ekosistem? Tidak Tahu Ibu. Tidak tahu? Ya Ibu. Tadi bilang sudah paham. Ayo, berpikir lagi dulu. Apa itu ekosistem? Tadi Ibu sudah kasih tahu, Ibu tanya kalian bilang kalian sudah paham. Ayo berpikir lagi. Siapa yang bisa? Ekosistem adalah hubungan timbal balik. Apa? Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik apa lagi? Kayaknya tadi Ibu sebutkan banyak sekali konsep-konsep dari ekosistem ini. Terus apa itu? Ini produsen, apa itu konsumen, apa itu pengurai? Tadi Ibu sudah jelaskan. Silakan menjawab. Baik, kalau tidak bisa berarti Ibu akan menjelaskan kembali. Kalian dengar baik sebentar, Ibu tanya lagi. Ekosistem di sini adalah hubungan timbal balik atau hubungan saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau itu pengertian dari ekosistem. Di dalam ekosistem ini ada yang namanya rantai makanan. Rantai makanan ini adalah suatu proses makan dan dimakan yang membentuk rangkaian lurus dan tidak bercabang. Jadi ujung ketemu ujung. Oke, di dalam rantai makanan ini juga ada yang namanya produsen dengan konsumen dengan pengurai. Oke. Baik anak-anak, dari pelajaran kita hari ini siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan? Tentu kalian bisa menyimpulkan kita belajar apa saja hari ini. Saya Bu. Alia? Rantai makanan adalah hubungan atau peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam lingkungan dengan urutan tertentu. Dalam sebuah ekosistem itu ada produsen, konsumen, dan pengurai. Pengurai, oke. Kalau Sally dan Sally? Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya bahwa hari ini kita belajar tentang ekosistem. Di dalam ekosistem itu ada komponen ekosistem. Itu yang terdapat di dalam rantai makanan. Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal yang ada di dalam buku tersebut. Setelah kalian mengerjakan, kalian maju dan mengumpulkan di depan, mengumpulkan di atas meja. Oke, waktunya selesai. Oke, waktunya selesai. Silakan maju dan kumpul di depan. Baik anak-anak, sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, kalian duduk dulu. Sebelum Ibu menutup pelajaran kita hari ini, tugas untuk kalian, karena Ibu hari ini sudah membuat media tentang ekosistem sawah. Jadi tugas kalian yaitu kalian membuat media tentang ekosistem hutan. Kalian buat media tentang ekosistem hutan menurut versi kalian. Tidak harus seperti Ibu punya. Menurut kalian buat sederhana juga baik, intinya kalian paham. Kalian buat habis, nanti minggu depan kalian bawa data, kalian jelaskan kepada teman-teman. Oke. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu menutupnya, karena tadi doa pembuka sudah oleh Sally, maka doa penutup oleh Alia. Baik teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. amin. Dalam nama Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Alia dan tepuk tangan juga untuk semangat kita pada pagi hari ini. Oke, dengan demikian sudah selesailah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian pahami, kalian mengerti dengan baik.
Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan. Hati-hati di jalan. Oke,